Dr. Dasman yang muter-muter, dan pada akhirnya logika beliau ini membatalkan akidahnya sendiri. Tapi sebenarnya logika Wahabi muter-muter itu nggak aneh, karena memang mereka itu sering muter-muter dan antar satu dengan yang lain itu sering bertabrakan. Jadi begini, Dr. Dasman Al-Wahabi ini mengatakan bahwa kalam atau sebuah perkataan itu pasti bersuara dan berhuruf. Kalau ada perkataan ya pasti bersuara dan pasti berhuruf. Kenapa? Ya karena menurut beliau secara wadok, secara asli bahasa, secara pengertian bahasa, ketika ada kata-kata atau ada sebuah kalam, sebuah firman, ya berarti pasti bersuara dan berhuruf. Itu secara bahasa seperti itu. Oleh karenanya, misalnya ada Pak Darmin bilang begini, bahwa Pak Dasman itu mengatakan seperti ini. Maka bisa dipastikan perkataan Pak Dasman itu bersuara dan berhuruf. Kenapa? Karena sebuah kata-kata secara bahasa itu pasti bersuara dan pasti berhuruf. Maka ketika misalnya di dalam Al-Quran ada kata qaulallah, Allah berfirman, Allah berkata, berarti pasti firman Allah, perkataan Allah, kalamullah itu berhuruf dan bersuara. Karena secara bahasa lafadz qolah atau lafadz kalam atau firman itu secara bahasa artinya adalah pasti bersuara, pasti memiliki huruf berhuruf. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa Dr. Dasman dan ustadz-ustadz Wahabi lainnya itu berlandaskan kepada sebuah teori bahasa atau logika bahasa. Dari teori ini kemudian mengatakan bahwa firman Allah itu pasti bersuara dan pasti berhuruf. Kenapa? Karena secara bahasa, secara wadoknya bahasa, secara pemahaman asli dari bahasa, sebuah firman, sebuah kalam, sebuah perkataan itu pasti bersuara, pasti berhuruf. Dari teori ini kemudian muncul bahwa firman Allah itu bersuara dan berhuruf. Firman Allah sama dengan perkataan manusia, yaitu bersuara dan berhuruf. Lebih jelasnya berikut ini perkataan dari Dr. Dasman. Karena sudah maklum dan jelas secara wada', secara aslinya bahasa, bahwa yang dimaksud dengan kalam itu adalah yang didengar dan dipahami. Makanya hal ini sudah sangat terang benderang bahwasanya ketika Allah SWT berbicara maka mesti didengar dan mesti berhuruf dan bersuara. Tidak mungkin didengar tanpa huruf dan tidak mungkin didengar tanpa suara, dan tak mungkin dipahami tanpa huruf. Dan Allah Maha Kuasa berbicara dengan bahasa yang Dia inginkan. Kalau kita mau jujur, pendapat yang mengatakan bahwa kalamullah, firman Allah itu bersuara dan berhuruf dengan berlandasan kepada sebuah bahasa, kenapa lemah? Setidaknya menurut kami ada 3 sebab. Pertama, tidak ada dalil dari Nabi atau dari perkataan sahabat yang soreh, yang jelas-jelas mengatakan bahwa firman Allah, kalamullah itu bersuara atau berhuruf. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu berfirman dan firmannya itu bersuara dan berhuruf, itu murni dari logika dia, dari akal dia, dari pikiran dia. Nah, landasan berpikirnya apa? Landasan berpikirnya adalah wadoknya bahasa atau arti dari sebuah bahasa. Jadi Wahabi yang teriak-teriak anti kalam, anti akal di dalam akidah, itu pada akhirnya juga memakai akal di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Seperti contoh ini, memahami bahwa firman Allah itu bersuara dan berhuruf ya pakai akal, nggak pakai dalil secara soreh dari Nabi atau dari perkataan sahabat. Cuma fatalnya pemahaman bahwa kalamullah, firman Allah, perkataan Allah bersuara dan berhuruf itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Misalnya laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, bahasa Arab bukan satu-satunya dasar untuk memahami Al-Quranul Karim. Al-Quran memang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi tidak semua orang Arab, orang yang berbahasa Arab itu bisa memahami Al-Quran. Tidak semua lafaz-lafaz yang
ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa difahami dengan berlandasan kepada waduk bahasa, dengan pemahaman asli bahasa, atau diartikan secara bahasa. Nggak bisa seperti itu. Hatta di zaman sahabat. Makanya di zaman sahabat itu ada ayat-ayat Al-Quran atau kata-kata di dalam Al-Quran yang butuh penjelasan dari Nabi, yang oleh para sahabat itu ditanya kepada Nabi. Kenapa? Karena secara bahasa nggak mereka pahami. Makanya kemudian Ibnu Abbas itu mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, At-tafsiru ala arba'ati aujuhin. Tafsir itu ada 4, atau pemahaman penjelasan Al-Quran itu ada 4. Wajhun ta'rifuhul arabuh min kalamiha. Yang pertama, tafsir yang dipahami oleh orang Arab dari bahasa mereka. Jadi ini yang bagian yang pertama. Jadi orang Arab bisa memahami Al-Quran ya dari bahasanya, karena bahasanya menggunakan bahasa Arab. Wa tafsirun la yu'daru ahadun bijahalatihi. Ada juga yang kedua, tafsir yang tidak ada alasan bagi siapapun kalau tidak mengetahuinya. Wa tafsirun ya'lamuhul ulama. Yang ketiga, tafsir yang diketahui oleh ulama. Bukan orang yang berbahasa Arab, tetapi oleh ulama. Ulama yang bisa mengetahui, bukan dari bahasa. Bisa saja dari bertanya kepada Nabi dan seterusnya. Wa tafsirun la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dan juga ada tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu banyak majas, karena memang Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu memang banyak majasnya. Sebelum Islam datang, orang Arab itu sudah sering melakukan majas di dalam syair-syair mereka, di dalam puisi-puisi mereka. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa banyak di dalam ayat Al-Quran, lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu digunakan tidak sesuai dengan waduk bahasa, tidak sesuai dengan makna asli bahasa. Contoh, wa arsalna sama'a alaihim midrara. Dan kami mengirim langit kepada mereka midroron, lebat. Lafaz as-sama'ah itu secara waduk bahasa, secara bahasa artinya langit. Tetapi kalau dalam ayat ini diartikan langit, maka pengertiannya itu kacau. Maka maksudnya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengirim hujan yang lebat kepada mereka, bukan mengirim langit. Oleh karenanya, mengartikan kalamullah, memahami firman Allah dengan kalam atau perkataan yang bersuara dan berhuruf dengan berlandasan kepada waduk bahasa, dengan arti asli bahasa, maka itu kita tidak bisa menerima. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu tidak semua lafadznya digunakan dengan sesuai arti asli bahasa. Kadang ada majas dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Tapi jika Ustadz Wahabi, Dr. Dasman dan yang lainnya itu ngotot, maksa bahwa waduk bahasa, makna hakiki atau makna asli dari sebuah bahasa yang ada di dalam Al-Quran, landasan di dalam berakidah, di dalam berlogika, di dalam masalah akidah, oke, kami setuju. Misalnya secara bahasa, kalamullah, firman Allah itu bersuara dan berhuruf. Oke, kami setuju. Tapi kami katakan bahwa kalian Wahabi adalah musyabbihah atau mujassimah. Kenapa? Karena secara bahasa, orang yang mengatakan bahwa firman atau kalam atau perkataan itu bersuara dan berhuruf secara bahasa, itu adalah mujassimah atau musyabbihah. Maksudnya begini, sebuah kalam atau sebuah firman atau sebuah perkataan yang bersuara dan berhuruf secara bahasa itu milik sesuatu yang berjisim atau bertubuh. Begitu juga jika ada orang mengatakan bahwa firman Allah, kalamullah itu bersuara dan berhuruf, berarti menyamakan dengan kalamnya atau perkataannya manusia, perkataannya makhluk secara bahasa. Sehingga orang yang mengatakan bahwa firman Allah bersuara, firman Allah berhuruf, itu mujassimah, yaitu menisbatkan tubuh kepada Allah, dan musyabbihah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi ternyata kawan-kawan, Dr. Dasman Al-Wahabi ini nggak mau disebut mujassimah. Dia bilang begini, mengatakan firman Allah, kalamullah bersuara dan berhuruf, itu bukan berarti atau tidak mesti mujassimah. Dia juga melanjutkan, mengatakan Allah punya mata, itu ya juga tidak mesti mujassimah. Lebih jelasnya berikut ini perkataan dari Dr. Dasman Al-Wahabi.
Tapi yang namanya kalam sudah dipahami oleh orang Arab bahwa yang kalam itu mesti bersuara dan mesti berhuruf, dan tidak mesti Allah berbicara dengan suara dan huruf sama dengan makhluknya. Wallahu taala alam. Ini masalahnya. Ini karena sudah dibuat kaidah. Kalau bersuara mujassim, kalau bermata mesti punya jisim. Ini kaidah antum tidak ada dalam kaidah Al-Quran dan hadis. Maka sekali lagi saya katakan bahwa logika dari Ustadz Dr. Dasman ini logika yang nggak karuan motor-motornya ini. Yang pertama, beliau menggunakan bahasa sebagai dalil atau landasan berpikir di dalam mengambil kesimpulan bahwa firman Allah, kalam Allah itu bersuara dan berhuruf. Beliau menggunakan bahasa sebagai landasan logikanya, sebagai landasan berpikirnya, sebagai landasan berakalnya. Tapi kemudian landasan dia berpikir atau teori dia mengambil kesimpulan, dia batalkan sendiri. Dia menolak kelaziman dari sebuah bahasa, dari pemahaman bahasa. Ini kan berarti dia menolak teorinya sendiri. Lebih jelasnya begini, secara bahasa kalamullah menurut Wahabi itu bersuara dan berhuruf. Maka kami katakan secara bahasa orang yang mengatakan bahwa kalamullah itu bersuara dan berhuruf, dia adalah mujassimah atau musyabbihah. Tapi Wahabi, Dr. Dasman gak mau dikatakan mujassimah dan musyabbihah, walaupun dia mengatakan bahwa kalamullah bersuara dan berhuruf. Jadi logika Dr. Dasman ini di dalam mengambil kesimpulan bahwa kalamullah firman Allah bersuara dan berhuruf itu menggunakan wadok bahasa, menggunakan arti asli bahasa atau anggaplah logika bahasa. Tetapi di dalam masalah mujassimah musyabbihah, artinya orang yang mengatakan bahwa firman Allah, perkataan Allah itu bersuara dan berhuruf, pasti secara bahasa dia mujassimah atau musyabbihah. Nah, Dr. Dasman gak mau di sini. Seharusnya jika konsisten, maka begini. Secara bahasa, kalamullah itu bersuara dan berhuruf. Dan secara bahasa, orang yang mengatakan bahwa firman Allah bersuara dan berhuruf, itu berarti mujassimah atau musyabbihah. Ini keandaikan konsisten ya seperti itu, lurus. Baik, kita lanjutkan biar kita lebih paham. Secara bahasa, yadun, tangan, ainun, mata, itu adalah tangan yang sebenarnya. Berarti kalau tangan yang sebenarnya adalah tangan yang anggota tubuh. Ainun, mata yang sebenarnya adalah ya mata yang anggota tubuh. Maka secara bahasa Allah punya tangan hakiki, mata hakiki. Punya tangan yang sebenarnya, punya mata yang sebenarnya. Mata yang sebenarnya, tangan yang sebenarnya itu secara bahasa adalah bermakna jisim, bermakna tubuh. Maka secara bahasa, orang yang mengatakan bahwa Allah punya tangan hakiki, punya mata hakiki, punya tangan yang sebenarnya, itu berarti mujassimah, yaitu orang yang menjisimkan Allah, orang yang mengatakan, menuduh Allah itu punya tubuh, punya jisim. Nah, Dr. Dasman tidak mau disebut mujassimah, padahal dia mengatakan dan memahami bahwa Allah punya tangan hakiki, punya mata hakiki. Dan secara bahasa, orang yang mengatakan bahwa Allah punya tangan hakiki, punya mata hakiki, tangan dan mata yang sebenarnya yang bermakna tubuh, ya berarti mujassimah. Secara bahasa seperti itu. Makanya saya katakan logika Dr. Dasman ini muter-muter. Dalam masalah pertama, dia mau menggunakan wadok bahasa, arti asli bahasa di dalam landasan berpikirnya. Tetapi di dalam masalah yang kedua, dia tidak mau menggunakan bahasa di dalam landasan logika berpikirnya. Nah, ini namanya muter-muter. Baik teman-teman Najat Ngaji, dari kami Atman Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.